Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi dhawil ukhuwati wal arham, amma ba'du. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang tauladan bagi setiap insan yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika diumpamakan bulan Ramadan laksana hamparan ladang yang ditumbuhi aneka pepohonan dengan buah yang lebat, kita bisa memanennya sesuka dan sebanyak yang kita inginkan. Semakin rajin kita memetiknya, maka semakin banyak pula buah-buahan yang kita peroleh. Saat Ramadan, buah-buahan itu tiada lain ialah limpahan pahala yang bisa diraih dengan amal ibadah. Semakin giat ibadah yang dilakukan seseorang, maka semakin banyak pula pahala yang akan diperoleh. Namun demikian, ibadah adalah persoalan iman. Suatu saat ia bisa naik dan di saat yang lain juga ia bisa turun. Hal demikian juga kerap kita jumpai pada bulan Ramadan. Memasuki awal bulan, semangat ibadah masih aman. Masjid dan musola masih ramai dipenuhi jamaah sholat tarawih. Suara tadarus Al-Quran masih terdengar lantang di mana-mana. Sayangnya, begitu memasuki separuh bulan terakhir, semangat ibadah tidak lagi sebesar di fase awal. Jamaah tarawih mulai berguguran satu persatu. Semangat tadarus Al-Quran mulai menurun dan sebagainya. Sebab itu, akan kita bahas 3 trik yang bisa kita lakukan agar semangat ibadah tetap terawat selama bulan Ramadan. Yang pertama, tidak makan dan minum terlalu kenyang. Meskipun bulan Ramadan mewajibkan umat muslim untuk berpuasa sejak waktu imsak sampai waktu maghrib tiba, namun momen berbuka kadang menjadi semacam kesempatan untuk balas dendam. Segala macam hidangan disajikan di meja makan. Akibatnya perut terlalu kenyang. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa berlebihan dalam konsumsi makanan adalah tidak baik. Dalam Al-Quran disebutkan, Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Ayat ini secara tegas melarang kita untuk bertindak berlebihan. Sesuatu yang baik akan mengundang petaka jika dilakukan melampaui batas. Dalam konteks Ramadan, makan terlalu berlebihan bisa menyebabkan kita tertinggal banyak kesempatan untuk mengejar ibadah yang balasan pahalanya berkali-kali lipat dibanding pada bulan-bulan lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, nomor 2 adalah hindari perbuatan maksiat. Dosa yang diperbuat oleh seorang muslim akan mempengaruhi kualitas spiritualnya dengan menyebabkan pelakunya akan malas beribadah.
tentu kita tidak berharap kesempatan memperbanyak ibadah selama bulan Ramadan ini terlewat begitu saja. Sebab pengaruh dosa yang kita terbuat itu akan berkaitan. Ibnu Abbas pernah berkata yang artinya, sesungguhnya pada kebaikan terdapat sinar pada wajah, cahaya dalam hati, kelapangan dalam rezeki, kekuatan pada badan, dan kecintaan pada hati makhluk. Sesungguhnya pada kejelekan terdapat kegelapan pada wajah, gulita pada alam kubur dan hati, kelemahan pada badan untuk beribadah, kemudian kekurangan dalam rezeki dan kebencian pada hati makhluk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah tidak berlebihan dalam beribadah. Karena sesuai yang kita katakan tadi, segala hal yang berlebihan tidak baik sekalipun dalam hal ibadah. Dalam melakukan amalan-amalan sunnah selama Ramadan, kita perlu melakukannya secara proporsional dengan mengukur sejauh mana kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai karena terlalu banyak porsi ibadah yang kita lakukan, kemudian akhirnya memberatkan diri sendiri sehingga kita merasa kapok untuk meneruskannya. Dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari, pernah dikisahkan bahwa Rasulullah SAW memarahi sekelompok sahabat yang memiliki semangat ibadah berlebihan. Kemudian sehingga dikhawatirkan membahayakan pengamalnya. Saat itu mereka ada yang bertekad menghabiskan seluruh malamnya untuk beribadah, berpuasa setiap hari, bahkan ada yang berniat membujang seumur hidup demi fokus beribadah. Nabi yang mendengar kabar ini segera menegur mereka dengan tegas. Mari warnai Ramadan dengan spirit ibadah. Spirit ibadah yang terawat sampai bulan suci berpamit. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan memang semakin baik, tapi akan jauh lebih baik jika kita mampu menjalaninya dengan konsisten dan penuh penghayatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.